Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Kita doakan kepada Allah semoga acara yang kita laksanakan mendapat keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad SAW, yang kita harapkan besok di akhirat syafaatnya insyaallah. Amin ya Allah. Takzim kehormatan kami kepada Bapak Kapolres Aceh Utara, Pak Deden, sudah lama bertugas di sini, baru kali ini berjumpa Pak. Kebetulan dalam keadaan kurang sehat karena main motor. Insyaallah cepat dia. Bapak Waka yang saya sudah ucapkan selamat jalan, insyaallah, dan Ibu juga, dan insyaallah diberikan keberkahan di tempat yang baru. Bapak Kabak, Bapak Kasat, Bapak Kapolsek, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kepada ibu-ibu Bayangkari yang sudah hadir bersama kita, insyaallah juga diberkahi. Karena tanpa kita mengecilkan ibu-ibu, kalau kita mau jujur, semangat kita bekerja itu di ibu-ibu, Bang. Doa mereka luar biasa, harapan mereka luar biasa, semangat mereka luar biasa. Maka saya katakan polisi yang semangat bekerja itu, ustadz yang semangat bekerja itu, guru, perawat yang semangat bekerja itu tergantung ibunya, Bang. Kalau ibunya udah kasih semangat, insya Allah suaminya semangat. Maka kalau ada di kepolisian yang agak-agak cemberut wajahnya, itu perlu diperiksa ke rumahnya, Bang. Itu jujur, Bang. Kalau kita lihat, kita tahu Pak, polisi-polisi yang banyak kasus itu diawal dari rumahnya, Pak. Ustadz-ustadz yang ceramahnya nggak bagus, di rumahnya kurang bagus, Pak. Tapi kalau sudah di rumahnya mantap, semangat di rumahnya luar biasa, anaknya banyak, insya Allah kita banggakan kepada Allah dalam pekerjaannya pun, insya Allah. Kalau yang tidak punya anak juga banyak masalah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin Pak Deden, saya ucapkan selamat datang Pak di Aceh. Walaupun agak terlambat saya mengucapkan Pak. Jadi selamat datang di Aceh. Saya dengar beliau belum pernah bertugas di Aceh. Inilah kami Aceh Pak, yang mungkin dengannya syariat Islam sampai kemari biasa-biasa aja Pak. Jadi terdengar saja Pak, syariat Islam, Nangro Aceh Darussalam, Islam di Mekah. Itu banyak teman-teman saya begitu. Ternyata setelah datang kemari, ternyata biasa-biasa saja. Sebenarnya kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah tidak pantas memperingati ini Pak, Isra Mi'raj. Ini sudah bulan Rajab, ini sudah malam nisfu Sya'ban, sudah selesai semuanya. Tapi nggak apa-apa. Ini hari ini saya agak lama ceramah karena 3 bulan kita bahas Rajab, Sya'ban, Ramadan. Cocok? Gimana cocok itu Pak Kapolres? Depan Pak Kapolres cocok semua Pak. Tadi kayaknya pada nggak mau ikut semuanya. Suruh datang Pak Kapolres. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Rajab ada doanya Pak. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh ilaina Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu doanya Rasulullah SAW. Apa kemudian istimewanya bulan Rajab? Bulan Rajab itu ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam 27 Rajab, di mana Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, kemudian mengambil perintah sholat. Ada pertanyaan kemudian, Pak Ustadz, kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan Pak Ustadz? Jawabannya cuma 2. Yang pertama, Nabi di Isra Mi'rajkan itu pada tahun ke-8 kenabian. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, kemudian di Isra Mi'rajkan pada tahun ke-8 kenabian. Pada waktu itu umur Nabi Muhammad 48 tahun. Ini ilmu Pak.
48 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah solat. Kenapa Nabi di-Isra Mi'rajkan? Dalam sejarah, dalam riwayat dituliskan Nabi di-Isra Mi'rajkan karena Nabi waktu itu pada 8 tahun kenabian merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Yang pertama, meninggal orang yang paling beliau cintai, paling membela Rasulullah, yaitu Abu Talib. Abu Talib pamannya Nabi, abangnya daripada Abdullah, walaupun tidak pernah memeluk agama Islam. Abu Talib dalam riwayat tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka banyak perdebatan para ulama tentang Abu Talib. Ada yang mengatakan Abu Talib masuk surga, ada yang mengatakan Abu Talib masuk neraka. Tetapi secara kita filsafat kita ambilkan, yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah diharamkan surga baginya. Itu dalam keyakinan kita orang Islam. Maka untuk memasukkan surga Allah, kita masuk dalam surga Allah, yang pertama sekali mendapatkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ada yang bertanya, Pak Ustaz, kami Pak Ustaz sudah ucapkan 2 kalimat syahadah Pak Ustaz, tapi sholat nggak pernah Pak Ustaz, puasa nggak pernah, apa-apa nggak pernah Pak Ustaz. Yang penting kami hidup aja di sini Pak Ustaz. Itu masuk surga aja Pak Ustaz? Masuk. Kapan Pak Ustaz? Setelah nanti di neraka lama baru masuk surga. Karena kita Islam semua masuk surga Pak. Itu keyakinan Pak. Orang Islam semua masuk surga. Pak Ustaz, saya sesekali ada Pak Ustaz sholat Pak Ustaz, sesekali Pak Ustaz, setahun sekali Idul Fitri, Idul Adha Pak Ustaz. Masuk surga juga masuk, sesekali juga habis itu keluar lagi Pak. Kita itu tergantung kita. Besok di akhirat tergantung kita di dunia Pak. Kita akan tahu sendiri kalau masuk surga masuk neraka Pak. Kira-kira kalau kita meninggal hari ini, kalau kita tanya sama pribadi masing-masing, tahu Pak. Coba muhasabah hari nanti malam. Ya Allah, menyalaginya cocok dalam surga ya Allah. Kan belum ya Allah. Parah ya Allah. Yang beda dalam surga kita makan tu ya dengan Allah. Introspeksi tahu Pak. Yang paling tahu surga neraka kita sendiri Pak. Coba lihat. Yang kadang-kadang dia menaikkan juga sebagai masuk surga, amin. Lama dia dah yakin Pak. Mungkin aminnya diterima oleh Allah. Menggedor dah tidak yakin Pak. Surga itu kita tahu, solat kita yang paling tahu, puasa paling kita tahu, niat solat paling tahu, niat ikut pengajian. Ini ikut pengajian ini tak semua sehat niatnya. Absen beredar di luar. Ini kalau nggak ada Pak Kapolres sikit Pak, saya sudah sering isi sini Pak. Karena kata Bapak agak ramai. Seperti pejabat juga ramai, biasa enggak Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi salah apa? Itu juga mempengaruhi niat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ada Pak Kapolres, mau nggak ada Pak Kapolres, niatnya lillahi Taala ikut pengajian. Urusan ibadah itu nggak dibatasi oleh manusia, karena urusan ibadah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal Abu Talib, Nabi sedih luar biasa. Kenapa? Abu Talib memang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah, tapi pembelaannya terhadap Rasulullah dan terhadap agama luar biasa. Kenapa dia bela? Karena Nabi Muhammad itu kemanakannya. Nabi Muhammad itu dititipkan oleh Abdul Muttalib kepada Abu Talib, walaupun dia tidak mau masuk dalam Islam. Ditanya sama orang, Pak Ustaz, kenapa Abu Talib tak pernah masuk Islam Pak Ustaz? Kenapa Abu Talib tak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah Pak Ustaz? Jawabannya simple, dia malu terhadap agama nenek moyangnya, dia malu terhadap kerabat-kerabatnya, dia malu terhadap kaumnya. Dia orang terpandang, tidak mungkin kemudian mengkhianati agamanya sendiri. Itu yang pertama, meninggal Abu Talib, Nabi sedih. Di tengah-tengah kesedihan Rasulullah SAW, meninggal orang yang paling beliau cintai yang kedua, yaitu Khadijah Al-Kubra. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah itu umur 25 tahun, kemudian Khadijah umur 40 tahun. Waktu itu Khadijah seorang janda kaya raya, memiliki 1 orang anak. Meninggal Khadijah, Nabi Muhammad sangat bersedih. Kenapa? Pembela masuk Islam pertama wanita adalah Khadijah. Kita jangan coba-coba lah ikut Nabi. Nanti besok ikut Nabi pula, umur 25 tahun anak-anak baru ini mau kawin sama yang umur 40 tahun. Hah? Hancur Pak. Memang sunnah dapat pahala sunnahnya Pak. Pada tidak boleh pergi dajak mama. Pergi sama mamanya. Karena ada orang perempuan sekarang umur 40 tahun tahu sendiri lah. Ini cantik karena ada make up, coba nggak ada make up. Yang paling tahu di rumah kan kita sendiri Pak. Memang kalau udah kena make up ini kayaknya 25 tahun ya. Hasilan make up 50 kali 2 Pak. Ya Pak. Khadijah tanpa make up, Khadijah tanpa ada apa-apa. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, dia datang ke Khadijah. Apa dia sampaikan? Khadijah, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Atu'minu bi, apakah kau beriman kepadaku? Apa kata Khadijah? Aku beriman kepada engkau dan beriman kepada Tuhan engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cintanya. Khadijah perempuan yang sangat kaya raya Pak. Tapi di akhir hayatnya Khadijah, mohon maaf, jangankan untuk yang lain, untuk membeli surban, membeli kain kafan pun dia tak punya uang Pak. Begitu dia donasikan kepada Islam. Nih Pak Deden izin Pak,
Saya dapat berita dari YouTube tadi pagi, Pak. Bapak kemarin pergi ke Cemutia mendapatkan rumah orang miskin satu, dan Bapak bantu sampai selesai, Pak. Kalau Bapak anggota kurang cukup duit boleh minta ke saya, Pak. Saya ikut membantu juga nanti, Pak. Ini kerja mulia Pak Dede. Langsung telepon orang PLN, buatkan listrik, langsung rumahnya dibangun. Ini begini kerja Polri. Saya tadi dengan Pak Wan itu menangkap satu momen ketika apel. Dimanapun engkau berada, engkau adalah polisi. Mau di rumah pun, pakai baju preman pun, sama istri pun, engkau polisi. Itu hebat, Pak. Sama kayak kami di Gontor dulu, Pak. Saya alumni Gontor, Pak. Ya, biar Bapak tahu. Enggak, biar jangan ke Bapak ini sudah cilek-cilek ya. Biar Bapak ngerti, saya ini anak Gontor. Jawa Timur, Bang. Di Jawa. Ya, agak-agak segan beliau sama saya kan. Itu biasa-biasa aja kan, pas tahu anak Gontor yang luar biasa. Gini, Pak, saya dulu waktu mau keluar dari Gontor, Pak, apa disampaikan? Hei, kamu yang mau kemanapun, mau masuk dalam masyarakat, mau bersosial, tamat dari sini, ingat, di kepalamu, di jidatmu, tertulis Gontor. Itu yang kami jaga selalu. Ketika kami berbuat apa-apa, kami takut alma mater kami nanti malu dengan perbuatan kami. Sama dengan polisi, Pak. Apalagi ini, mohon maaf, polisi ini harus banyak-banyak berbuat baik. Anda letakkan polisi Anda pada tempatnya, Anda letakkan sebagai hamba Allah sebagai tempatnya. Ketika Anda letakkan itu sudah bersamaan, insya Allah akan menjadi polisi yang baik dan akan menjadi manusia-manusia yang berakhlak, beradab, kemudian berwibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai masyarakat Aceh Utara, Pak, terima kasih atas bantuannya kepada masyarakat. Insya Allah ini hobi jadi ibadah. Beliau kemarin hobinya ke Cemutia, tapi ketika lihat orang miskin, beliau bantu sampai saya dengar mau buat rumahkan untuk janda tersebut. Insya Allah berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nyata yang tiga lain penenali. Bapak Ibu sekalian, Khadijah meninggal dunia tanpa ada kain kafan. Sampai dipanggil anaknya Fatimah, Fatimah ta'aluna Fatimah, mari Fatimah. Fatimah sampaikan kepada ayahmu Rasulullah, aku tidak punya lagi kain kafan untuk kembali kepada Allah. Ketika aku mati, jangankan yang lain, kain kafan pun aku tak punya. Apa kata Fatimah ke ayahnya? Ya Rasulullah, ibunda minta syurbanmu untuk dijadikan kain kafannya. Begitulah perjuangan seorang Khadijah. Maka ketika meninggal Khadijah, Nabi Muhammad sangat tersiksa, Nabi Muhammad sangat bersedih. Maka di atas kesedihan Nabi Muhammad itu diajak jalan-jalan oleh Allah untuk melihat surga Allah dari Masjidil Haram dan Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, mengambil oleh solat. Nah, kalau Allah ketika Nabi sedih ajak jalan-jalan, bapak-bapak ketika istri sedih ajaklah jalan-jalan. Jangan ke surga. Nanti ayo sedih ya, ayo ke surga. Yang jahat-jahat, ayo sedih ya, ke neraka ayo. Nah, kita kan level lah. Pak Kapolres kalau istrinya sedih, Bogor cocok. Pak Waka istrinya sedih, Jakarta cocok. Pak Kasat istrinya sedih, Medan cocok. Pak Kapolsek istrinya sedih, Gunung Salak. Yang kota-kota ini nggak punya jabatan udah, kalau sedih jomblang udah dekat, udah cocok Pak, saya jauh-jauh. Bedanya mau Pak, mau jalur tuh kapal Pak. Itu ada bahasa aja gini Pak Dede, mau jalur tuh kapal, ngomongnya besar tapi nggak ada perbuatannya Pak. Kalau tingkat-tingkat anggota-anggota kayak biasa udahlah jomblang aja lah. Ke Bogor Pak, daripada nanti pulang dari Bogor sibuk bikin utang lagi Pak. Begitu Ustaznya Nedi, mungkin kayak Pak Kapolres lah. Levelnya agak sama. Mungkin beliau di Kapolresnya, saya di Ustaznya, kan begitu kan? Tingkat-tingkat dasar. Nah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena demikian, Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangi kesedihannya. Begitu. Ini jangan lagi istri sedih, kemudian ditampol macam-macam lagi, dikasih tahu macam-macam lagi. Ajak dia jalan-jalan. Istri itu tak memilih jalan-jalan kemana. Yang penting kalau sudah bersama suaminya, bahagia bersamanya. Udah itu aja. Pegang tangannya. Ayo dek, kita jalan-jalan pakai baju yang rapian ini. Kemana Bang? Winston. Udah itu aja. Kemana Bang? Udah itu aja. Kemana Bang? Pak Siapung siang malam. Yang penting udah ajak jalan-jalan. Senang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengambil perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Kawan-kawan, di sini istimewanya ibadah sholat. Kenapa? Langsung Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk mengambil perintah sholat. Maka teman-teman izin sholat 5 waktu, apapun kegiatanmu, dimanapun engkau berada,
siapapun kamu, sholat 5 waktu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang besok akan Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita. Mohon maaf. Ibu pernah ngomong gini nggak dulu waktu sebelum kawin? Maukah kau menjadi imamku? Ada nggak ngomong gitu? Ini bisa bicara nggak sih? Di sini sok-sok kalem, di luar masya Allah mulutnya paling besar. Mama Deden, itu nggak ada ya? Oh, mata nih. Kalau ada ibu kabar saya jadi nggak enak saya kan? Bu, pernah nggak ngomong begitu? Abang, mau kau jadi imamku? Imam yang dimaksud di sini bukan hanya imam keluarga, tapi imam sholat. Maka bapak-bapak ayolah, di rumah nggak sempat jamaah, di luar jamaah di rumah. Bapak-bapak ini waktu untuk keluarga harus banyak. Coba lihat di kantor sampai jam 6 sore, luar biasa waktunya. Maka ketika Anda sampai ke rumah, jadilah suami yang betul-betul suami di hadapan seorang istri. Jadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Malam-malam Jumat, ini juga luar biasa saya dengar. Malam Jumat di Pak Kapolres ada pengajian anak yatim, Pak. Saya nggak pernah diundang, Pak. Ya janganlah kita sampai habis dulu. Ada bosan orang-orang itu ada. Tapi kalau untuk sampai bulan Ramadan ini saya nggak punya waktu, Pak. Insyaallah dia habis lebaran, Pak. Karena waktu saya udah full, Pak. Iya, saya dengar aja. Bu Zam itu suka mana nanti saya. Malam ini jadi nanti Pak Kapolres, ya Allah, Pak Kapolres. Saya orang Al-Bukit sini loh, Pak, dekat. Alah Pak Ustaz nanti bayarannya tinggi. Enggak, saya sama Pak Kapolres nggak dibayar nggak apa-apa, Pak. Yang penting pas pulang makanannya banyak. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Kawan-kawan jadi imam dong di rumah sekali. Biar hebat di depan suami itu. Anda kadang-kadang terlalu hebat di depan institusi, terlalu hebat di depan kantor Anda, terlalu hebat di depan organisasi Anda, tapi di rumah Anda nggak punya daya di depan istri Anda. Untuk apa? Pak Kapolres saya bilang betul. Mungkin pengalaman kan? Kadang-kadang di depan begitu dihormati, di depan begitu hebat, tapi sampai rumah nggak ada apa-apa. Maka untuk menghebatkan kita, untuk mewibawakan kita, untuk menghebahkan kita, sesekali cobalah jadi imam di rumah. Ajak dong istri. Pak Ustaz agak susah, Pak Ustaz. Mulai dari yang nggak sholat dulu, yang nggak sholat yang nggak bersuara, duhur sama asar. Nanti kalau agak-agak bunyi bagus kan, agak-agak berubah. Duhur sama asar. Cuma ingat aja, waktu dari ruku ke atas sampai Allah man hamidah. Itu yang perlu diingat betul kan? Allah Akbar, Allah Akbar. Anaknya agak-agak ketawa istri kan? Dia ketawa, kita juga ketawa kan? Akhirnya Pak Ustaz, maghrib 3 rakaat. Susah. Pak Ustaz, kalau Fatihah oke lah Pak Ustaz. Saya ayat-ayat ini nggak bisa Pak Ustaz. Apalagi pula yu'ala kafirun Pak Ustaz. Tukut balik-balik Pak Ustaz. Nanti nggak ada lagi biduku meliyadinya Pak Ustaz. Ya mana Pak Ustaz? Ayatnya tak usah baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sampai Allahu Akbar. Nah, di rumah bahagia. Saya yakin kalau Anda jadi imam sesekali di rumah, istri itu bahagia banget. Itu benar Pak ya? Istri itu langsung bilang, ya Allah, kesambut apa orang ini ya Allah. 15 tahun perkawinan baru ini terjadi ya Allah. Semoga besok kayak gini lagi ya Allah. Memanglah dia hantu ya Allah. Bang, ingat ya, bahagia itu bukan di uang. Mohon maaf. Kalau seandainya Allah letakkan kebahagiaan pada uang, maka orang-orang yang banyak uangnya orang akan bahagia. Bahagia itu bukan pada jabatan. Kalau seandainya Allah letakkan bahagia itu pada jabatan, maka orang yang tinggi-tinggi jabatan dia bahagia. Tapi bahagia itu ketika kita bersama dan mensyukuri apa yang ada. Ketika kita jadi imam di rumah itu pun, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Betul nggak? Mau nggak suami jadi imam? Bebas sekali. Lihat apa jawaban suami. Kalau suaminya nggak betul pasti Pak imam lah sekali. Ya Ustaz tadi bilang pengen lah dengan abang imam sekali aja bang. Apa kata suami? Udah lah tadi aja jadi imam, jadi imam. Nah, itu sudah kan. Kawan-kawan sekalian, sholat jangan dilupakan. Saya takut ketika kita tidak sholat, maka anak-anak kita mengikuti tidak sholat. Ketika dia tidak punya contoh di rumah, maka saya takut dia akan kepada siapa dia akan bercontoh. Yang kedua, mohon maaf Pak Ustaz, saya ingin merubah hidup saya Pak Ustaz. Saya selama ini Pak Ustaz agak-agak paling sedikit Pak Ustaz. Saya selama ini Pak Ustaz agak-agak kurang ajar Pak Ustaz. Saya mulai merubah hidup saya Pak Ustaz. Dari mana saya mulai Pak Ustaz? Mulailah dari sholat. Ketika sholatmu sedang kau mulai, maka kehidupanmu akan diberkahi oleh Allah sedikit-sedikit. Pak Ustaz, saya selama ini alhamdulillah Pak Ustaz, uang banyak Pak Ustaz, istri adalah Pak Ustaz.
Besar sikit Pak Ustaz. Rumah juga besar sikit Pak Ustaz. Kenderaan saya lumayan Pak Ustaz. Tapi saya kurang bahagia. Di mana kurang berkahnya Pak Ustaz? Solat engkau jaga. Ketika engkau sudah menjaga solat, maka Allah akan menjaga dirimu. Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna sholati tanha minal fahsya wal munkar. Ketika kejahatan itu bisa dibasmi. Pak Deden, izin Pak. Ini kemaksiatan di Aceh semakin rajalela Pak. Lu semuanya coba lihat Pak begal. Kemarin saya ditelepon Pak sama reskrim Lu semuanya, Bang Jes sekarang. Saya ditelepon sama reskrim. Ketika ditangkap 12 orang anak-anak yang begal itu Pak. Itu anak SMP Pak, kelas 3 sama anak SMA kelas 1. Saya ditelepon sama kasar reskrimnya. Assalamualaikum Ustaz Junaidi. Salam boleh ke kantor Ustaz? Ada kegiatan Pak Ustaz? Nggak ada Bang. Ke kantor lah sebentar Pak Ustaz. Sampai di kantor diletakkan sebuah ruangan, dikeluarkan anak-anaknya. Pak Ustaz bicara lah hati-hati mana apa sih masalah mereka Pak Ustaz? Saya bilang oke, semuanya keluar. Biasa bicara sama mereka. Apa yang terjadi Pak? Ternyata satu pun di antara mereka itu tidak ada lagi yang sholat Pak. Itu satu Pak. Hanya yang lima SMP, SMA mereka sudah tidak sholat. Yang kedua, kenapa sampai mereka berani baca orang, berani begal orang Pak? Ternyata satu Pak. Setelah saya selidiki anak-anak itu rata-rata Pak mereka pengguna lincah kambing Pak. Hancurkan Quran. Anak-anak kecil sudah menghisap lincah kambing. Maka kalau sudah itu terjadi besok Pak, malu Pak kita bilang negeri kita syariat Pak. Malai Pak. Kilo bukan. Kalau keadaan Pak orangnya, hana ada le syariat Pak. Tajak mata lu semuanya platinum, hana ada le syariat Pak. Tajak station, hana ada le Pak syariat Pak. Malu kita di hadapan Allah SWT. Padahal bumi kita, bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita banyak orang soleh, tempat orang alim. Tetapi ketika kita tidak berlaku soleh, kita tinggalkan jejak-jejak mereka, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Maka Bapak Ibu, ayo sholat jangan tinggalkan. Kan nggak mungkin ini nggak tahu sholat wajib. Semua tahu Pak. Tinggal ngerjain ini nggak boleh. Ini hidupkan. Nyodek kemudian lagi. Sholat. Membawa deh. Dua bawa deh. Tangan dua bawa deh. Siap. Harus itu musalah. Musalah kita hidupkan. Walaupun dua orang, ayo. Kalau nggak ngapain, Ustaz kami digaji. Kita kenal kawan-kawan lagi ya, semua ya. Bapak Ibu sekalian, setelah bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab membersihkan badan, bulan Sya'ban membersihkan hati. Kalau ingin sukses, satu, bersihkan hatimu daripada penyakit-penyakit hati untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa Pak Ustaz penyakit hati Pak Ustaz? Iri, dengki, hasud, dendam, riya, takabur. Itu penyakit Pak. Maka saya, kalau ada Bang Agus yang kasih dana, saya mau buka sekarang ini pengobatan hati Bang. Ini kalau skincare udah banyak. Ibu-ibu ini kan sering membersihkan wajah Pak. Yang tanya hancur gara-gara awalnya. Sekali bersihkan wajah 1.600.000 Bang. Bang Daus Bang, biasa hancur. Ibu-ibu ini coba lihat wajahnya kinclong. Wih kenapa itu? Glowing. Tapi saya yakin hatinya hitam Pak. Karena sibuk membersihkan wajah, lupa membersihkan hati. Mohon maaf Bu. Jangan MS glow pada hari dan Pak ini Pak Uragam Pak. Itanya gaji 5 juta ya Masya Allah. Tak ada duit. Bang, mintalah duit Bang 3 juta aja untuk perawatan. Kadang-kadang ininya dirawat, ininya kurang dijaga. Ini maksudnya Pak. Oh mata roh ini. Pernah beli yang paling penting Pak, kalau ingin glowing wajah, glowingkan hatimu. Kalau hatimu sudah glowing wajah, maka glowing. Untuk apa glowing wajahmu tapi hatimu butek? Yang paling penting glowingkan hati, maka penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban silaturahminya jaga. Silaturahmi dengan pimpinan, silaturahmi dengan orang tua, silaturahmi dengan tetangga, silaturahmi. Apalagi yang tinggal di asrama, silaturahminya perbaiki. La yadkhulul jannata qati'ir rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang suka memutus-mutuskan tali silaturahmi. Yang penting mau rusi upah. Upah orang. Dan kadang-kadang kaji publiti, kadang-kadang belang belajar publiti, ngurung si apa-apa. Nang diuk masalah gara-gara ngabang, gara-gara ngengkak ngurusi betul-betul hubungan. Yang jaga han bahagia tu yang agak ngurusi takut karena syurga tanya yang mat ngurusi. Hebat tak tanya. Saya Pak Ustaz viral. Izin. Saya kemana-mana orang kenal. Orang panggil saya Ustaz Junaidi, Uji, macam panggil saya Pak. Tapi dengan orang tua saya bukan apa-apa. Lo rumah dekat, Nedi, no ya. Pak Dede ini dihormati Pak. Semua orang datang. Jangan datang.
Syamadan. Di rumah saya yakin Pak, nggak dipanggil komandan sama orang tuanya. Dan sini. Itu orang tua dia. Ya bang, udah. Jangan dapat belah Pak. Belum ya aku cuy. Jadi menang. Ini mohon izin Pak. Kita nggak ada apa-apa sama orang tua. Orang tua kita sama kita itu tetap menganggap kita anak. Walaupun pangkat kita besar, jabatan kita tinggi, di depan orang tua, engkau anak. Maka saya sering bilang begini Bang, mohon maaf, engkau jangan putuskan dua hubungan keluarga ini. Jangan kau putuskan dua darah ini. Yang darah itu kemudian selalu mendukung. Yang pertama, orang tuamu. Sahabat-sahabat ini kan ada ketika kamu ada. Coba besok kamu nggak ada, ditinggalkan kamu pelan-pelan. Ino dengar kasat ganya ramengon. Dengar Kapolsek iya banyak kawan. Lagi Kapolres iyalah banyak orang yang telepon. Coba nggak lagi besok. Ketika engkau dihinakan oleh manusia, masuk penjara atau apapun kasusmu, ada satu tangan yang tak pernah berhenti berdoa kepadamu. Ada satu mata yang tak pernah mengalirkan air mata, selalu membasahi matanya. Siapa? Orang tuamu. Sejahat apapun kamu, di depan orang tuamu, dia anakmu. Sejahat apapun, dia tetap anakmu. Yang ruisi. Maka dia yang ruisi juga. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, istri. Istri pertama, itu Bang. Yang paling setia itu istri pertama Ustaz. Ustaz sekarang banyak yang suka, banyak yang WA. Benar Pak. Hal lagi nyoki gimana? Lagi nyoki ngedang deh. Jadi memang banyak yang suka sekarang Pak. Tapi saya ingat ketika perjuangan pertama, ketika dulu masih naik motor, ketika masih naik angkutan umum saya ceramah, istri saya yang menemani. Ketika hujan-hujan basah, ada anduk di tangannya. Ketika saya sakit, ada obat di tangannya. Ketika saya sudah terkenal, datang orang lain. Bukan cinta yang diharapkan, ada sesuatu yang diharapkan. Maka menurut saya, al-mahabbatul ulalatun safiyah, cinta pertama tak akan terlupakan. Kajil kepeliti, karaya, karena pangkat, karena urinang lain. Anda pengkhianat. Bagus. Termasuk nih. Saya sudah dengar ceritanya. Iya teman-teman, jangan. Ada dia jelek, dia udah gendut sekarang, udah punya banyak anak. Itu gara-gara Anda. Anda yang mengendutkan dia. Benar. Nyobek makanya nagat dia bermaklum. Ai bertingak jamun, watai kumpul, watai kalau nak pangkat apapun, watai matang kanu-kanu, lepas tubruk ya, berumur yang jaga. Itu harus ingat. Nyoka, bapak-bapak api mata lagi, bak ujung je itu lagi kena orang jelatang badanya. Atai om kilat, wampung, dua ilmu. Hati-hatilah, doa istrimu. Percaya, ketulusan doa luar biasa. Memang doa dan doa dia baik kena ya Allah. Jaga suami ya Allah. Luar biasa dia ya Allah. Dia suami yang baik ya Allah bagi anak-anak ya Allah. Susah tetap modal-modal hari ini. Itu doa ketulusan. Mamnya anak ada doa ya Allah. Ayo begini ya Allah. Ya Allah dengan hujan ya Allah. Tidak ilan gila-gila. Maka jangan sia-siakan dua manusia, ibumu dan istrimu. Selesai. Baik-baik sama orang tua. Dengan teman-teman baik-baik. Hai, ditanya uragam, miana penyakit iri dengki uragam, yang na penyakit anak lahan cocok dua uragam, cocok ke dia hidup itu. Tanya uragam mana cocok bang hidup penyakitnya? Kahanapah tinggi, hanagat tinggi. Ya Allah, Anda polisi, dibawa dong sikit. Ya bang, kahanapah Pak Kedau kenapa? Ini papa yang duduk di depan ini hati-hati ya. Semua nggak pas. Di depan mereka, betul. Saya guru Pak. Kepala ikulah menunduk mana Pak? Kepala ikulahnya kamu notak kepala ikulah. Mereka kebijakan ada yang mengatur juga. Dia pun apa minta dua orang dulu tanpa menunduk. Semua orang nggak betul apa coba dede. Ada aja Pak. Yang penyakit hidup bau rinang ada cocok hidup badannya. So mantau yang tu ino Pak. Kalau menteh mangat tayang duit ke nyon kalau wajah-wajah undang berapa. Wajah-wajah belum beban kalau. Udah mau pensiun berat lagi kerjanya. Maka teman-teman begini, hana ngosah penyakit-penyakit itu hilangkan. Kita bekerja untuk apa? Memajukan institusi Polri. Bersama-sama kita angkat nama polisi. Demi apa? Hino kanat bud.
Ketika engkau sedang buntu, tak ada tempat berharap, tak ada tempat mengadu, ada satu tempat yang paling tepat untuk mengadu. Berdoalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.